Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan cara membuat dimsum ekonomis dengan menggunakan rice cooker. Ekonomis karena tanpa menggunakan minyak ikan dan udang. Selain itu juga bisa dibikin tanpa menggunakan penggiling daging dan cukup dikukus dengan menggunakan rice cooker. Yang jelas teksturnya itu tetap lembut, gurih, dan mantap banget disajikan panas-panas ya. Oke, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa di subscribe dulu. Thank you so much for having subscribed us. And let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan bahan kulit dimsum. Bisa beli jadi atau membuat sendiri ya. Dan ini saya menggunakan kulit dimsum bikinan sendiri, jadi lebih ekonomis dan bebas pengawet. Selain itu juga bikinnya sangat simpel, cukup menggunakan 2 bahan utama. Dan untuk cara membuat kulit dimsum yang praktis ini, tutorialnya sudah dibagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Oke, berikutnya kita siapkan juga saus sambal Bangkoknya ya. Bahan yang dibutuhkan yaitu 200 ml atau sekitar 1 gelas belimbing air bersih. Masak hingga mendidih. Lalu bumbu yang dihaluskan ini adalah 5-7 buah cabai rawit merah sesuai selera yang ditumbuk kasar dengan 2 siung bawang putih. Masukkan, masak hingga aroma langu cabai hilang. 3-4 sendok makan saus sambal sesuai selera. 3-4 sendok makan saus tomat. 1/4 sendok teh garam. 1/4 sendok teh bubuk kaldu. Dan 1 sendok teh gula pasir sesuai selera. Aduk. Lalu masukkan larutan maizena. Ini adalah 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan setengah gelas air. Masukkan. Terakhir, tambahkan 1 sendok teh cuka, bisa diganti dengan lemon atau jeruk nipis. Tes rasa, jika dirasa asin manis dan asamnya itu sudah pas, matikan api. Saring. Nah, sambal saus Bangkok siap digunakan. Untuk kekentalannya itu sendiri sesuai selera saja ya. Kalau ingin tekstur yang lebih encer, artinya ya takaran airnya bisa ditambah lagi. Oke, yang ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita bikin untuk isian dimsum. 200 gram file daging sapi, cacah secara manual dengan menggunakan pisau tajam. Untuk mencacah daging ini tenaganya harus ekstra ya. Jadi cocok banget buat pelampiasan kalau pas kita lagi marah atau sebel gitu. Nah, ini dia daging yang dicacah manual, teksturnya itu sudah lumayan halus ya. Atau mau lebih halus lagi seperti ini? Boleh. Kita harus modal sedikit dengan menggunakan food chopper ajaib dari Mito Chiba. Dengan penggunaan chopper seperti ini, pastinya dagingnya itu bisa lebih lembut dan halus dengan lebih praktis juga lebih cepat. Tuh, lebih mantap kan ya hasilnya?
daging sapinya juga bisa kita ganti dengan daging ayam dengan takaran yang sama. Daging ayam ini jika dicacah manual hancurnya itu lebih cepat karena teksturnya itu lebih lembut dan fragile. So, mau daging ayam atau sapi, mau dicacah manual atau dicacah chopper, the choice is in yours. Silahkan dipilih sesuai selera ya. 150 gram wortel atau kira-kira setara dengan satu buah wortel ukuran sedang, serut kasar. Nah, ini sengaja saya pisah menjadi dua bagian. Jadi yang takaran 40 gram ini saya gunakan untuk topping, dan sisanya yang 110 gram itu saya gunakan untuk campuran isian dimsum. Untuk wortelnya ini juga nggak harus diserut ya. Kalau mau hasil yang lebih lembut dan praktis, ya seperti tadi, gunakan chopper ajaib dari Mitochiba. Dan ini dia hasilnya. Oke, mau wortelnya diserut atau dicincang halus dengan chopper, it's entirely up to you. Selanjutnya, siapkan bahan-bahan lainnya, mau menggunakan daging ayam atau daging sapi, yang jelas bahan-bahan lainnya tetap sama ya, yaitu 1 sendok teh gula pasir, 1 buah telur kocok lepas, masukkan daging cincang tadi, 3 sendok makan saus tiram, atau bisa juga menggunakan kecap ikan seperti ini. Untuk takarannya tetap sama ya, yaitu 3 sendok makan. Oke, masukkan. Lalu 5 sendok makan kecap asin, ini bisa diganti dengan 1 sendok teh garam halus, 1-2 sendok makan bawang putih goreng yang diremuk kasar, dan ini juga bisa diganti dengan 2-4 siung bawang putih segar yang dihaluskan, 1 sendok makan minyak wijen, 2 batang daun bawang iris halus, 1 sendok teh bubuk kaldu dan setengah sendok teh merica bubuk. Masukkan wortel yang sudah diserut tadi. Lalu 60 gram atau sekitar 4 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Aduk hingga rata. Nah, ini dia hasilnya. Dan ini saya bikin 2 adonan isian ya guys. Yang di mangkok hitam itu adalah daging sapi, dan yang ada di mangkok putih ini yang menggunakan daging ayam. Jadi warnanya itu lebih terang dari adonan yang menggunakan daging sapi. Well guys, jika semua bahan sudah siap, selanjutnya ya tinggal dibungkus saja ya. Ambil 1 lembar kulit dimsum, tambahkan isian secukupnya, bisa 1 atau 2 sendok makan sesuai selera. Lalu bungkus dan lipat perlahan. Maaf ya, untuk melipatnya itu saya sendiri masih belum bagus. Intinya sih, silahkan dilipat hingga dimsumnya itu bisa tegak seperti ini. Oke, lakukan sisanya hingga adonan habis. Nah, ini dia hasilnya. 1 resep ini bisa menghasilkan sekitar 27 buah dimsum dengan ukuran sedang. By the way, kita juga bisa membuat dimsum dengan menggunakan kulit pangsit ya guys. Cuma jika menggunakan kulit pangsit itu kan teksturnya lebih tebal. Kadang banget sih lapar-laparnya. Iya, sebentar saja nak, bentar lagi ya. Cuma jika menggunakan kulit pangsit itu kan teksturnya lebih tebal. Jadi kadang itu susah dilipat, dan agar kulitnya itu lentur, basahi kulit pangsit dengan sedikit air agar mudah dibentuk. Nah, kalau sudah selesai dibentuk, selanjutnya tambahkan topping dengan sisa serutan wortel tadi.
By the way, jangan kaget ya kalau warna wortelnya itu terlihat solid dan cantik, karena ini tadi sudah saya tambahkan dengan sedikit pewarna makanan warna orange. Jadi silahkan ditambahkan 1 atau 2 tetes pewarna makanan untuk hasil topping wortel yang lebih cantik. Sementara jika tanpa ditambahkan pewarna, hasilnya itu topping terlihat pucat seperti ini ya. Tapi bagaimanapun ya sesuai selera saja sih. Jadi mau ditambah pewarna atau tidak, it's absolutely up to you. Oke, selanjutnya waktunya dikukus. Siapkan kukusan, dan ini saya menggunakan digital rice cooker dari Mitochiba untuk mengukus. Isi wadah rice cooker dengan secukupnya air. Tempatkan loyang kukusan. Lalu tekan tombol menu, setting ke mode kukus ya. Tuh, secara otomatis akan menunjukkan timer selama 45 menit. Jadi, ini kita tunggu hingga 45 menit ke depan. And 45 minutes later. Nah, ini dia dimsum praktis dengan menggunakan rice cooker sudah masak. Kukus sisanya hingga habis. Selesai. Dimsum ini mantap banget disajikan panas-panas dengan saus sambal Bangkok ya. Sebenarnya sih kalau mau digoreng dulu juga mantap, karena kulit luarnya itu jadi kriuk dan garing, sementara bagian dalamnya itu lembut dan gurih. Dan kalau mau langsung dimakan tanpa digoreng juga sudah enak banget. Cuma pastikan dimsumnya itu dimakan dalam keadaan hangat ya. Karena jika sudah dingin sedikit saja, menurut saya sih kelezatannya itu jadi berkurang banyak ya. Selanjutnya tips dan trik seputar dimsum. Jika dimsum dikukus manual dengan menggunakan kukusan, waktu mengukusnya itu lebih cepat ya, yaitu sekitar 25 sampai 30 menit saja. Cuma pastikan loyangnya itu dioles terlebih dahulu dengan secukupnya minyak goreng, karena jika tidak dioles ya hasilnya itu kulit dimsum jadi lengket seperti ini. Waduh, astagfirullahaladzim. Asem. Pokoknya anu pada brodol kabeh ge lah. Ora sida ayo lah yuk. Mulane ajak lalen didalem minyak ndepit lah yuk. Oke, selain itu untuk hasil dimsum yang lebih lembut dan mantap sebelum dikukus, sebaiknya dimsum dicelupkan dulu ke dalam minyak goreng yang dimix dengan sedikit minyak wijen. Ini saya dapat tipsnya juga dari penonton THV ya, yaitu dari Bunda Ani. Dan setelah saya coba, ternyata hasil dimsum itu jadi lebih lembut dan lebih gurih. Jadi silahkan dicoba ya. Dan buat Bunda Ani, terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga berkah ya Bunda. Untuk penyimpanan dimsum, sebaiknya dimsum dikukus dahulu agar kokoh, lalu dinginkan. Setelah dingin, kemas dimsum per 1 porsi seperti ini. Jangan lupa lengkapi dengan saus sambal Bangkok yang dikemas plastik kecil secukupnya. Jadi nanti kalau pas lagi pengen sewaktu-waktu gitu, dimsumnya itu bisa dikukus lagi hingga hangat. Dengan begitu, rasanya itu masih tetap lezat dan lembut. Jika disimpan di kulkas, dimsum ini bisa tahan hingga 1 minggu tanpa merubah rasa dan tekstur dimsum sama sekali ya. Tapi pastikan sebelum dimakan itu harus dihangatkan terlebih dahulu, minimal dikukus sekitar 5-6 menit. Atau kalau mau digoreng juga boleh. Dan jika disimpan di freezer, dimsum ini bisa tahan hingga 1 bulan. Jika lebih dari 1 bulan,
itu nggak disarankan karena rasa dan tekstur dimsumnya itu biasanya sudah berubah. Biasanya kulitnya itu jadi rawan rusak. Jika ingin dijual, satu buah dimsum ini harganya sekitar 2.500 sampai 3.000 rupiah. Itu kalau menggunakan ayam ya. Jika menggunakan daging sapi pastinya lebih mahal lagi deh harganya. Jadi emang lumayan mahal karena bikinnya itu juga lumayan lama. Selain itu juga bahannya itu lumayan complicated sih. Saya hitung-hitung jika menggunakan daging ayam, satu resep itu total jenderal habisnya sekitar 31.000 rupiah. Itu sudah termasuk kemasan, gas, dan lain-lain. Nah, satu resep ini kan jadi 27 buah. Jadi, omset yang didapatkan untuk satu resep ini adalah Rp67.500 sampai Rp81.000. Alhamdulillah, masih bisa untung 100% kan ya? Jadi, kalau dikemas mika seperti ini, isi 8 begini harga jualnya itu sekitar Rp20.000 hingga Rp24.000. Cuma untuk jenis mikanya itu sebaiknya sih gunakan mika biasa saja seperti ini agar pengeluarannya itu bisa dihemat. Kecuali kalau emang jenis dimsumnya itu premium, mau menggunakan mika yang begini ya nggak masalah ya. Untuk harganya itu sebenarnya relatif. Saya lihat bahkan ada yang jual dengan harga Rp5.000 per buah dan Masya Allah. Sabarnya lama sih. Sebentar banget. Untuk harganya itu sebenarnya relatif. Saya lihat bahkan ada yang jual dengan harga Rp5.000 per buah dan dimsumnya tetap laris manis. Pastinya ada harga itu juga ada rupa ya. Jadi mungkin ini dimsumnya yang menggunakan udang. Dimsum kualitas premium gitu. Oke, jika kalian suka, di resep ini juga bisa ditambahkan udang ya. Untuk takaran udangnya itu bisa 100 gram atau 200 gram. Jadi sesuai selera saja. Dan untuk yang lain-lain, misalnya kurang asin atau kurang gula, silahkan ditambah takaran kecap asinnya sesuai selera. Jadi ini saya sengaja bikin dimsum tanpa udang karena emang masih memanfaatkan stok daging yang ada saja. Atau jika suka, wortelnya itu juga bisa dimix dengan bengkoang. Caranya sama, bengkoang dicacah halus seperti halnya wortel. Bahkan saya lihat juga ada yang menambahkan cacahan jamur untuk isian dimsum. Jadi ada banyak pilihan selain wortel ya. Well guys, demikian tadi cara membuat dimsum daging rice cooker ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.